ada salam orang dari luar. Nah, kalau memang kita dalam keadaan siap, dalam keadaan tidak ada halangan di rumah tersebut, maka kita jawab sebagaimana apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala salamun qaumun munkarun. Yang tadinya salama, satu ucapan yang diucapkan oleh sekelompok orang ini. Jawaban daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, salamun alaikum, lebih daripada ucapan tadi. Nah, artinya di dalam salam pun diajarkan oleh agama kita, kalau ada yang salam assalamualaikum, kita menjawabnya dengan assalamualaikum warahmatullah, dilebihkan. Ada yang salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus dilebihkan, itu ajaran di dalam agama kita. Kemudian cara Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini ada tamu dengan tiba-tibanya, wahum munkarun, tamu yang tidak diketahui. Nah, karena tabiat Nabi Ibrahim sudah membiasakan diri untuk berbuat dan menghidangkan sesuatu ketika ada tamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Beliau diam-diam pergi ke belakang, menghampiri istri beliau. Yang bisa awak hidangkan kali ini? Yang lain di dapur. Itu dibisikkan kepada istri. Alhamdulillah ketika itu ternyata ada daging sapi yang sudah disiapkan, yang sudah dibakar, dan itu dibawa ke depan. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ada daging sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini salah satu ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak mesti sesuatu yang mewah kita hadirkan, kita hidangkan, sekalipun air putih. Akan tetapi tabiatnya Nabi Ibrahim, yang kira-kira bisa hidangkan ke tamu ini. Tidak mesti harus dengan daging, dengan makanan, dengan buah, air putih. Yang penting ada niat kita menghormati tamu tersebut, maka sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya, di dalam kitab hadis pun diajarkan, beliau mengatakan ala ta'kulun, silahkan untuk dicicipi, silahkan untuk dimakan, silahkan untuk dinikmati. Nah, ini pembelajaran bagi kita. Seandainya kita menjadi tamu, maka jangan kita makan dulu, jangan diambil dulu makanan tersebut kecuali ada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh tuan rumah. Begitu pula kita yang memiliki rumah yang sudah menghidangkan makanan tadi, jangan dihidangkan kemudian dibiarkan saja. Itu susah kita. Diminum, dimakan, itu tidak ada basa-basi dari pemilik rumah. Ini pembelajaran di dalam Al-Quran tadi. Nah, kemudian fa'aujasa minhum khifah. Ternyata tamu pun tidak makan, sama sekali tidak diambilnya makanan ini, satu pun tidak disentuhnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam merasa agak khawatir dan takut, cemas beliau. Karena apa? Adat bertamu tersebut, kalau kita dihidangkan, ini penjelasan secara agama Islam, kalau kita dihidangkan makanan, maka langkah terbagusnya ialah harus kita ambil dan cicipi. Nah, karena apa? Ketika kita tidak mau memakannya, itu sebagai jawaban bentuk kebencian terhadap yang punya rumah. Nah, ini yang diajarkan oleh agama Islam yang diserap dari Al-Quran tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadinya ada beberapa pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Al-Quran. Nah, apa yang didapatkan ketika datangnya tamu? Ketika datangnya tamu ini, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Izzah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika seorang perempuan pada zaman sahabat ini mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya itu setiap hari ada saja tamunya. Setiap hari ada saja tamunya ya Rasulullah. Pagi memasak, begu siang masak air balik, sore aduh sih, malam tak datang sih datang." Sehingga Sayyidina Aisyah ini melapor kepada Rasulullah, "Apa langkah yang terbaik ya Rasulullah, supaya tamu ini berhenti kepada suami saya?" Kemudian jawaban daripada Rasulullah, "Bolehkah aku yang menjadi tamumu?" Jawabannya ialah, "Boleh ya Rasulullah." Sangat senang sekali ya Rasulullah. Sehingga bertamulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya seorang Izzah ini. Kemudian selesai Rasulullah bertamu, "Ya Izzah, lihatlah nanti ketika saya keluar dari rumah ini, lihatlah apa yang nampak nanti di sananya." Sehingga di dalam hadis tersebut disebutkan, "Man arada," barang siapa, arada biqaumin khaira, siapa-siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan kepada mereka, diberikan rezeki, diberikan ampunan kepada kaum tersebut atau kepada orang tersebut, ahda ilaihil hadiyah, akan dikirim hadiah. Wa matilkal hadiyah ya Rasulullah, hadiah apa tu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dhaifu yanzilu bi rizqihi." Tamu itu dia mendatangkan rezeki. Wa yartahilu bi dzunubi ahlihi, dan dia akan keluar membawa dosa-dosa orang yang dikunjunginya. Nah, jadi ini fungsi daripada kedatangan tamu tadi. Jadi, ya Izzah, perhatikan apa yang keluar dari rumahmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan keluar dari rumah Izzah ini, nampak di sana binatang melata, ada ularnya, ada kalajengkingnya, berbagai macam hal-hal yang gaib dinampakkan oleh Allah terhadap Sayyidina Izzah sesudah keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Seperti itulah setiap tamu yang datang, kamu akan diberikan rezeki dan semua malapetaka akan dibawa keluar daripada kampung dan rumah." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan puasa kita kali ini? Puasa itu yang sudah disampaikan sama adik kita tadi, Ramadan itu ialah tamu atau tidak? Tamu atau tidak? Tamu atau tidak? Tamu. Kemanapun kita bertanya, kedatangan bulan Ramadan itu cuma 1 bulan di dalam satu tahun, maka dia ialah tamu yang paling dan paling terhormat. Kedatangan bulan Ramadan jangan disia-siakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hargailah tamunya. Yang tadi sekedar manusia menjadi tamu kita, yang sekarang ialah Ramadan. Maka wajar adik kita tadi mengatakan, usahakan kembali kepada Quran, baca Quran tersebut, bertaubatlah kita di dalam bulan Ramadan. Karena kedatangan tamu ini ialah akan mengeluarkan kita daripada berbagai macam malapetaka, menghapuskan semua dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Coba, luar biasa. Jadi kedatangan tamu ini tidak boleh kita sia-siakan. Mulailah kita untuk memperbaiki Quran, mulailah kita memperbaiki amalan-amalan kita, bertafakur berapa banyak yang sudah kita perbuat. Tadi siang apakah ada orang yang tersakiti sehingga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana rukun taubat itu ialah sekitar 5 dijelaskan oleh ulama tasawuf, yang mengatakan waqlub mataban bin nadamati muqli'ah. Bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepas berbagai macam kesalahan tersebut dan bercita-cita untuk tidak kembali kepadanya, kemudian diganti dengan amalan-amalan yang bagus. Nah, kalau ini yang kita perbuat, ini yang kita lakukan, yang tadinya sudah disampaikan